Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Acep Saiful Rahman dengan NIM 228113073, semester 7, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan PJJ PAI. Saya sedang melaksanakan praktek ibadah dan Bapak dengan pembimbing Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Basiran MPD MA yang terhormat. Dan di sini saya akan mempraktekkan sholat menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan di Fakultas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk itu, kepada teman-teman ataupun yang menonton video ini, selamat menyaksikan dan semoga menjadi kabar baik atau menjadi ilmu dan menjadi kebaikan untuk saya dan semua yang menonton. Sekian dan selamat menyaksikan. Bagaimana tutorial sholat yang benar? Silahkan ikuti bersama. Yang pertama, kita persiapkan sebelum melaksanakan sholat, pastikan Anda sudah berwudu sehingga tubuh dalam kondisi suci dari hadas, dan juga kenakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Batas aurat laki-laki mulai dari pusar hingga lutut, sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, pastikan tempat sholat suci dari najis, kemudian berdiri menghadap kiblat. Fokuskan pandangan ke tempat sujud agar lebih mudah meraih khusyuk dalam sholat. Setelah dirasa cukup siap untuk melaksanakan sholat, mulailah dengan melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat di dalam hati. Takbiratul ihram adalah membaca lafaz Allahu Akbar dengan agak dipanjangkan sambil berniat dalam hati, dan ini menjadi awal sholat. Ketika orang yang sholat sudah melakukan takbiratul ihram, maka dia haram untuk melakukan gerakan apapun selain gerakan sholat. Dia juga haram mengucapkan ucapan yang lain selain bacaan-bacaan sholat. Takbiratul ihram caranya adalah dengan diangkat tangan sampai ke atas pundak, telapak tangan dibuka dan dihadapkan ke kiblat. Ibu jari berada di bawah daun telinga dan jadi di ujung telinga, kemudian dibarengi dengan bacaan niat dalam hati berikut ini. Contohnya niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adzalillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, lanjutkan dengan bersedekap. Caranya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini semata-mata karena memuliakan tangan kanan. Posisi sedekap itu di atas pusar, di bawah dada. Ibu jari manis dan jari kelingking, ibu jari manis
jari kelingking tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, sedangkan jari telunjuk dan tengahnya biarkan terbuka. Silakan dipraktekkan. Iftitah dilanjutkan dengan doa iftitah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, dan bacalah surat pilihan bacaan doa iftitah sebagai berikut. Doa iftitah: Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi bacaan doa iftitah ini adalah pengakuan seorang hamba terhadap Tuhannya bahwa sholatnya, ibadahnya, matinya, hidupnya, matinya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat pilihan, lalu lanjutkan dengan ruku awal, ruku dengan takbir Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bungkukan badan, letakkan tangan di lutut sehingga punggung dan kepala rata. Bagi laki-laki genggam siku dari perut kaki, bagi perempuan dekatkan siku ke perut. Kemudian bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah melakukan ruku dengan tumanina, dengan penuh ketenangan, bangkitlah dari ruku tersebut sembari membaca Sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana dalam takbir. Hal ini posisi badan sudah sempurna dan tegak lurus. Inilah yang dinamakan posisi ia tidak kemudian bacalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah melakukan i'tidal dengan tumanina, turunlah untuk bersujud dengan membaca takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Lutut adalah yang pertama kali untuk menyentuh lantai, dilanjutkan dengan tangan, kemudian dahi. Pastikan ujung jari kaki ditekan ke dalam sehingga menghadap ke kiblat. Sujud ini adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka nikmatilah sujud kamu saat melaksanakan sholat. Kemudian baca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah melakukan sujud dengan tumanina, selanjutnya bangun lagi dari sujud seraya membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian tutuplah pada kaki kiri, kanan diluruskan. Letakkan kedua telapak tangan di paha, kondisi terbuka, lalu duduk tegak, kemudian berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani sebanyak 3 kali, yang artinya wahai
Tuhanku, ampunil aku, hai kasihani aku, hapuslah dosa-dosaku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, sehatkan aku, dan ampuni kesalahan-kesalahanku. Ini adalah doa yang sangat penting untuk kita resapi setiap melakukan sholat, khususnya saat posisi duduk di antara dua sujud. Setelah itu lakukan lagi sujud kedua kalinya sebagaimana sujud yang pertama. Perlu diingat bahwa posisi tangan saat sujud harus terbuka, tapi jangan terlalu direnggangkan. Bagi laki-laki posisi agak dibentangkan, sedangkan bagi perempuan didekatkan ke perut. Saat sujud jangan sekali-kali meletakkan siku di lantai, karena itu identik dengan duduknya hewan anjing. Kemudian pastikan saat sujud dahi terbuka dan tidak ada rambut sehelai pun yang menghalangi saat sujud. Setelah sujud kedua, bangkitlah sembari baca takbir Allahu Akbar untuk melakukan rakaat yang selanjutnya. Tapi sebelum itu silakan untuk duduk rehat sejenak, kemudian bangkit dan lanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua lakukan sebagaimana yang Anda lakukan saat rakaat yang pertama. Dimulai dengan baca Al-Fatihah, surat pilihan, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi, kemudian bangunlah untuk melakukan duduk tasyahud akhir atau di penghujung rakaat kedua. Duduklah tasyahud akhir sebagaimana duduk di antara dua sujud, yaitu duduk tasyahud, dan genggam ibu jari telunjuk biarkan lepas. Kemudian ketika membaca tahiyat tepat sampai lafaz ilahiyah, acungkan jari telunjuk kanan, telunjuk diacungkan tepat pada saat membaca lafaz inilah. Setelah membaca syahadat, lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi dan baca tasyahud sebagai berikut: at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang artinya itu adalah penghormatan, keberkahan dan sholawat yang indah itu milik Allah. Assalamu, semoga keselamatan atasmu wahai sang Nabi, demikian pula semoga rahmat Allah dan keberkahan darinya tercurah kepadamu. Assalamualaikum, semoga keselamatanmu tercurah kepada kita semua dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu
wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dzinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masyahid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi Itu salam ke kanan dan salam ke kiri, dan ucapkan Allahumma adil hama wal hajan walhamdulillahirabbil alamin. Itu mungkin praktek sholat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi dan ada dalam komentar. Semoga saya ada dalam lindungan Allah, dan apabila ada kesalahan mohon dikomentar dengan positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.